Masalahnya andai kata jumpa, selamat nggak kita dari Dajjal? 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum, tahan nggak? Sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat. Umat Islam di akhir zaman akan jumpa dengan Dajjal. Dajjal ini sakti lah pula. Batu dia pegang jadi emas. Manusia minta harta kecil sama dia, apa aja mau dikasih. Semua makanan dia kuasai, minuman dia kuasai. Hari pertama Dajjal turun di Iran, di kota Isfahan. Hari pertama, ini hadis Bukhari. Hari pertama Dajjal turun di Isfahan di Iran. Hari pertama dia turun 70.000 ulama sesat ikut Dajjal. Hari pertama Dajjal turun 70.000 ulama sesat ikut Dajjal. Dajjal gak lama, cuma 40 hari. Bukan lama-lama, cuma 40 hari. Ketemu Nabi Isa dipancung lehernya mati. Cuma Nabi Isa yang bisa membunuh dia. 40 hari itu kata Nabi penderitaan atas umat Islam yang sangat pada puncaknya. Sebab makanan dipegang Dajjal semua, minuman pegang Dajjal. Siapa mau makan mau minum harus menyembah Dajjal. Satu orang anak muda yang beriman jumpa Dajjal. Kata Dajjal, aku Tuhan. Anak muda ini bilang, tak mungkin. Aku Tuhan. Apa yang kamu minta aku beri. Mana ada Tuhan matanya cemeh. Dajjal kan matanya buta tuh. Mana ada Tuhan matanya cemeh. Dipancung sama Dajjal, mati anak muda ini. Udah mati dihidupkan sama Dajjal. Nah, kamu tadi mati udah saya pancung, sekarang saya hidupkan. Percaya nggak kamu? Saya Tuhan. Ketawa anak muda nih. Makin yakin aku kau bukan Tuhan. Kau Dajjal. Dipancung sekali lagi, nggak mati lagi. Tapi makanan diambil Dajjal, minuman diambil Dajjal. Sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat. Karena nanti kalau anakmu kelaparan, berapa hari nggak makan, nggak minum, dia akan jerit-jerit, nangis-nangis. Istrimu nggak tega, pasti istrimu akan pergi jumpa Dajjal minta makan demi anaknya. Waduh, kalau terjadi itu saya terpaksa ikat istri saya itu. Anak cucu ikat semua. Yang bertahan orang beriman yang laki-laki. Perempuan nggak tega lihat anaknya kelojotan, kelaparan gitu. Dia akan jumpa Dajjal. Nah, makanya istri, anak, cucu ikat. Hanya 40 hari aja. Apa yang terjadi? Orang-orang beriman pergi ke gunung-gunung, ke goa-goa, menghindar dari Dajjal. Mereka hanya makan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah beri makan lewat napas. Sebagaimana Allah beri makan Sahibul Kahfi 300 tahun. Lewat napas. Saya tercenung. Ketika Dajjal turun 1 hari pertama 70.000 ulama sesat. Nggak heran saya. Karena baru-baru ini ada bencong ceramah aja ribuan orang seneng ketawa. Aduh mak, sama bencong aja kalah apalagi sama Dajjal. Hah? Sama bencong aja dia bisa lupa dengan agamanya bahwa bencong itu dilaknat Allah. Lupa. Apalagi sama Dajjal dikasih duit, kasih emas. Kita ini kalau mau selamat dari Dajjal, mungkin kita nggak jumpa lah Dajjal mungkin. Wallah alam, siapa yang tahu? Saya nggak yakin juga jumpa Dajjal, masih panjang. Imam Mahdi aja belum turun. Masalahnya andai kata jumpa, selamat nggak kita dari Dajjal? 3 hari nggak makan, 3 hari nggak minum, tahan nggak? Orang yang biasa berkorban untuk agama tahan. Dihina karena agama, dicaci karena agama, dipukul karena agama, dipenjara karena agama. Oh, dia tahan. Yang nggak tahan tuh orang yang biasa menjual agama, dapat jabatan gara-gara agama, dapat duit gara-gara agama, dipuji gara-gara agama, disanjung-sanjung gara-gara jual agama. Giliran orang-orang yang soleh dicaci maki, dicurigai akan memberontak, radikal. Saya ingatkan aja ini. Saya tidak merasa saya orang baik, tapi saya sampaikan ini yang sebenarnya aja. Mudah-mudahan nanti kalau ada ujian, kita termasuk orang yang bertahan membela agama kita, mempertahankan agama, daripada kita dapat jabatan. Untuk apa jabatan itu?
kalau agama kita rusak. Betul? Yang paling berharga di dunia ini kan agama. Iman yang paling berharga. Wazamanu sa'bun, zaman sibuk sehingga sempit waktu untuk ibadah. Sekarang ini coba jalan dari rumah aja ke Jakarta, orang Bekasi 3 jam. Pulang malam kembali lagi ke rumahnya 3 jam. Masa terlalu singkat untuk ibadah. Kita disibukkan dengan urusan dunia. Kadang-kadang sedih lihat orang-orang kecil ya, naik angkot dari Bekasi, sebelum subuh udah jalan. Nanti malam dia anaknya masih tidur tuh. Sebelum subuh dia pergi, anaknya masih tidur. Malam dia pulang jam 10 malam, anaknya udah tidur. Bertahun-tahun, 15, 20 tahun, begitu aja. Dia pergi kerja, anaknya udah belum bangun. Dia pulang kerja, anaknya udah tidur. 20 tahun kemudian rindu dia dengan anaknya. Dibukanya kamar anaknya. Loh, anak kita mana, Bu? Kan udah kawin, Pak. Aduh. Kasiannya. Nggak punya waktu. Kalau disibukkan karena agama nggak apa-apa. Pisah sama istri sama anak gara-gara dakwah, gara-gara pergi membela agama, oke lah. Gara-gara jadi kurir ngantarin surat, bertahun-tahun nggak jumpa anaknya dia. Zaman terlalu sibuk sehingga ibadah itu nggak ada waktu. Kadang-kadang sedih. Oke lah kalau dia naik kereta api dia bisa baca Quran di jalan. Kalau dia naik motor, apa yang dia bisa baca? Kadang-kadang sholat aja masih dibentak-bentak. Satu hari saya malam hari raya, malam lebaran, kami pulang ceramah, lebaran haji, malam lah mungkin jam 12 malam. Di jalan tol ada truk bawa besi, ditabrak mobil saya dari belakang, kubrak. Saya berhenti turun saya. Supirnya turun, apa dia bilang? Maafkan saya, Pak. Dia tutup wajahnya. Maafkan saya. Saya ngantuk, Pak. Memang salah saya. Orang nggak rame kok malam lebaran, nggak rame. Tiba-tiba dari belakang ditabrak mobil, gebrak, hancur tuh belakang mobil. Saya ditutupnya mukanya. Saya ngantuk, Pak. Dalam hati saya, kejam kali lah majikannya ini. Orang jam 12 malam masih suruh bawa besi ngantar untuk proyek. Kamu ganti nih. Ganti, Pak, nggak apa-apa saya ganti, tapi harus jumpa majikan saya. Ya, saya bilang Mas Samuel, pergi kamu nak, jumpain majikannya. Jumpa majikannya. Gimana ini? Saya maksud mau nggak majikan yang ganti? Mana mau, orang Cina pula ya. Kata majikannya, bolehlah kita ganti lo, tapi potong gaji lo tiap bulan lo. Samuel telepon saya, Pak, mau majikannya ganti tapi potong gaji. Berarti yang ganti dia. Saya bilang, iya, nggak usah, pulang aja kamu. Sampaikan salam saya kepada orang yang menyupir mobil itu. Saya maafkan, dunia akhirat, nggak usah diganti. Saya maunya majikan yang ganti, karena dia yang nyuruh kerja sampai jam 12 malam. Dalam hati saya, sampai 2 hari yang lalu saya lewat jalan tol itu, saya bilang, Mas Samuel, kita lewat sini yang ditabrak orang ya. Nah, ini malam saya ceramah karena saya teringat. Bayangkan dia cari nafkah sampai jam 12 malam. Kalau dia pulang jam 1 malam, pasti anaknya udah tidur. Kapan dia sempat jumpa anaknya? Macam mana dia mau ibadah kalau dia tidur jam 1? Begitu capeknya dia. Mungkin gak sholat subuh. Zaman ini orang sibuk dengan dunia. Keadaan memaksa orang harus sibuk dengan dunia. Sehingga untuk beribadah sempit, gak ada waktu. Beruntunglah kita yang masih bisa ibadah, betul. Saya terasa syukur, alhamdulillah kerja saya gak berat. Saya itu kerja sebulan sekali, 2 minggu sekali kerja. Periksa-periksa. Tadi saya masuk kantor, selesai. Gaji saya cukup dimakan, Masya Allah. Alangkah kasihannya orang yang seperti itu. Nah kalau kita udah dikasih Allah ke lapangan, kerja nggak sibuk, kita nggak ibadah juga, gimana sih? Kerja main HP aja, sholat pun nggak. Aduh, gimana sih kita itu? Ada orang yang sibuk setengah mati, mau ibadah nggak bisa. Dikasih Allah kita banyak uang, ke Perancis, ke mana-mana,
Kenapa nggak umroh sih? Oh, saya udah umroh Pak Ustadz, saya udah haji, duit masih banyak. Ya, bantu bibimu, bantu pamanmu, sekolahkan keponakanmu, umrohkan gurumu, bikinkan rumah anak yatim. Kalau memang banyak duit, saya sudah haji, sudah umroh, duit masih banyak, ya bikin rumah tinggal untuk anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakaza, kata Nabi. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim seperti ini di hari kiamat. Satu surga bertetangga dalam Firdaus, surga paling agung. Karena waktu pendek, untuk ibadah nggak ada masa kita. Kita mau ngurus anak yatim pun sibuk. Banyak kerjaan kita. Ya kita bikin rumah karena kita banyak duit. Taruh anak yatim 10 orang situ. Satu aja begini sama Nabi di surga, paling 10. Karena masa pendek, gak ada masa kita mau sibuk sekali kita. Ada orang kaya saya jumpa, dia bilang, bagaimana Pak kita kalau bisa ke masjid subuh besok? Dia bilang apa? Saya sibuk Pak. Satu hari itu kalau bisa 48 jam kan. Aduh. Kalau bisa satu hari bukan 24 jam, kalau bisa satu hari itu 48 jam. Perusahaan saya banyak Pak, anak buah saya puluhan ribu orang, saya sibuk. Dalam hati saya, kaya aja sibuk apalagi yang miskin. Wazamanu sa'bun. Waktu itu begitu sibuk sehingga orang sempit untuk mencari waktu ibadah. Zaman kakek-kakek saya dulu, mereka pandai memanage waktunya, mengatur waktunya. Kakek saya itu pemborong, tukang buat rumah, zaman Belanda lah. Anemer kalau namanya di Riau, di Medan. Dia tuh hari bulan puasa sebulan penuh nggak kerja dia. Sebulan penuh dia nggak kerja. Ditanya mana anaknya, ibu saya pun nanya termasuk. Kenapa nggak kerja, Bapak? Dia bilang, untuk apa? Saya udah kerja 11 bulan kok. Saya udah kerja 11 bulan. 1 bulan untuk Allah. Untuk saya memperbaiki diri saya kepada Allah. Orang dulu masih bisa mengatur dirinya. Padahal dia pemborong, orang kaya dia di Riau sana. Tapi dia bisa atur dirinya. Kan sedih itu orang yang saya jumpa itu. Saya orang kaya memang Pak, tapi kalau bisa satu hari 48 jam. Karena 24 jam sehari semalam tuh kurang. Aduh. Baik-baiklah kita, kata Imam Ghazali. Di zaman yang penuh kesibukan ini, pandai-pandailah meniti buih agar selamat badan keseberang. Pandai-pandailah kita mencari waktu untuk beribadah agar kita terselamat dari kejamnya zaman ini. Wa amrud dini mutaraji. Sedangkan urusan agama mundur. Urusan dunia maju. Saya lihat Taj Mahal, udah saya lihat hebat itu. Kemarin saya pulang ke Medan, saya ceramah nikah orang di Masjid Sultan Maimun, ya, Al-Mansur Medan, Sultan Delhi. Saya lihat, waduh, tiangnya itu dibalut dengan marmer. Kalau zaman dulu luar biasa, karena semua kerja tangan kan. Kalau sekarang bikin begitu mah siapa yang nggak bisa? Tinggal di foto, digambar, pakai komputer, yang kerja mesin tinggal pasang. Persis kayak bisa dibikin. Sekarang percaya nggak? Percaya nggak? Pakai komputer. Apa payahnya bikin Taj Mahal pun bisa orang sekarang. Orang pakai mesin tinggal foto, cek, di program di komputer, motong marmernya itu mesin. Jadi sekarang dengan teknologi dunia, urusan dunia jangan tanya, makin maju. Dulu saya kalau pulang ke Riau, waduh, naik kereta api dari Medan ke Tanjung Balai 4,5 jam. Kalau ke belakangan ini, kalau dulu itu kan kereta apinya masih pakai kayu bakar, pakai apa? Pakai batu bara. Bolong-bolong baju kita itu. Kalau dia belok, gitu, apinya itu kan terbang-terbang tuh, kena baju kita itu. Itu aja 7 jam. Sampai di Tanjung Balai
nginep nunggu kapal laut membawa sayur dari Brastagi ke Medan, Medan Brastagi, ya Brastagi Medan mau dibawa ke Riau. Itu tomat, cabai bisa 3 hari 4 hari baru ada. Kapal penumpang nggak ada. Saya harus naik kapal sayur, loncat-loncat lagi dari sungai ke sungai. Aduh, sungai Rokat deh kelelep, kalau peleset mati nggak. Jangan harap lah dapet. Deresnya bukan main, besarnya bukan main, susah. Itu perjalanan itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, kadang-kadang 7 hari baru dapat kapal nyebrang. Udah. Pulangnya lagi gitu, nunggu lagi kapal bawa ikan asin, baru datang ke Tanjung Balai. Itu perjalanan aja bisa 10 hari, 5 hari baru ketemu kapal. Sekarang saya ke kampung ibu saya, berangkat pagi jam 5 pagi dari situ Halim, gidik, mendarat di Dumai, naik mobil gidik, sampai ziarah kubur apa segala macam, makan siang, pulang lagi, sore udah sampai sini. Iya. Kalau untuk urusan dunia jangan cerita, tambah maju, betul? Dulu mau nulis setengah mati cari penulis bagus itu, halus kasar. Sekarang tinggal pakai komputernya, huruf apa? Queen Palace, apa? Tinggal pilih aja, segala macam model huruf. Queen Palace, ketik, jadi itu miring. Aduh. Kalau untuk urusan dunia jangan cerita. Dulu naik haji 6 bulan pergi, 6 bulan pulang naik kapal. Sekarang pergi haji 8 jam sampai mendarat di Jeddah. Kalau dunia jangan cerita. Maju, tapi agama wa amruddin mutaroji. Tapi kalau urusan agama mundur. Sekarang ini orang dulu, semiskin-miskin orang dulu, sebodoh-bodoh orang dulu ada wiritannya. Qul huwallahu 100 kali, ya kan? Sholawat 300 kali, ada wiritannya. Kita sekarang coba, orang sekarang mana urusan agama? Apa wiritan kita? Dulu Quran nggak ada, punya surah Yasin itu hebat banget dulu. Ya kan? Zaman saya kecil, orang punya surah Yasin itu keramat tau. Bukan gampang. Quran jangan harap. Dari mulai zaman Belanda sampai sekarang ini, Quran yang dicetak di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar. Termasuk yang dihadiahkan Saudi kepada jemaah haji yang pulang haji, pulang umroh. 52 juta eksemplar. Orang Islam aja di Indonesia 230 juta. Artinya apa? Urusan agama. Masih ada orang Islam yang belum pernah punya Quran seumur hidup. Itu urusan agama. Kalau saya udah sering lewat satu desa gitu kan, maghrib belok cari masjid nggak ada, singgah aja rumah orang, assalamualaikum, ada orang Islam sini, pak kami Islam pak, kami mau numpang sholat ya, naik ke rumahnya, kamar mandi kita sholat, tikar sembahyang nggak ada tikar sembahyang, mana ada, tikar tidur dialah dibentangkan, kami nggak punya tikar sembahyang katanya, itu sholat kita, dia pun nggak pernah sholat, ayo sholat, lihat-lihatan gitu. Ayo sholat dengan saya. Kalian belum pernah sholat? Belum, sama saya yuk. Sholat. Nah, habis sholat dipotongkan ayam, singgah situ, makanlah dulu, udah malam, makan. Baik-baik orangnya. Saya tanya, kalian sholat bagaimana? Ya baru hari ini kami sholat pak. Aduh. Kalian punya Al-Quran? Quran? Gak punya. Tikar sembahyang aja gak punya. Ada berapa juta orang yang seperti itu? Yang hebatnya lagi di daerah Sulawesi sana, pergi ke pulau kecil 6 jam dari pulau besar itu sampai sana orang Islam hampir 100%, satu pulau orang Islam. Kita dakwah dengan jemaah tabligh, tinggal situ 3 hari. Tanya, masjidnya sana? Iya. Kok kosong ya? Kami udah 2 tahun nggak sholat Jumat pak. Aduh, jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat udah 2 tahun nggak sholat. Kenapa? Imamnya mati. Nggak ada yang bisa khutbah Jumat, nggak ada yang bisa khutbah Jumat. Terus ya udah 2 tahun kami nggak sholat Jumat. Aduh. Makanya Profesor Din Samsudin waktu jadi ketua umum MUI, mantan ketua umum Muhammadiyah, Bang Din bilang, sebetulnya orang Islam di Indonesia 230 juta, tapi yang tersentuh agama itu cuma 100 juta. Itu yang tersentuh dakwah Muhammadiyah, NU, Persis, Matlabul Anwar, ya kan?
Dewan dakwah itu yang tersentuh itu cuman sekitar 100 juta. 130 juta rakyat Indonesia enggak. Yang Islam belum tersentuh agama. Dan saya percaya itu. Kemarin berapa bulan yang lalu saya pergi ke Kalimantan mengumpulkan dana untuk Dewan Dakwah Islamiyah itu yang di Keramat. Untuk apa? Untuk membayar gaji dai-dainya. Gajinya itu 1 bulan 1.300.000. Mereka wajib dakwah 2 tahun di kampung-kampung, dikasih sepeda motor trail. 1 tahun Dewan Dakwah memerlukan 20 miliar untuk 1.500 dai yang dikirim ke kampung-kampung. Memang di kampung, ya Allah. Memang di kampung naik trail, jalannya hutan merinding. Nggak ada jalan aspal, mana ada jalan kebun-kebun itu dia. Allahu Akbar. Hari raya aja, sholat hari raya cuma 12 orang. Sholat Idul Fitri 12 orang. Ya Allah. Kalau mereka nggak bertahan, nggak ada dai di situ, nggak ada guru di situ. Mereka yang bertahan di situ. Dewan dakwah. Kalau jemaah tabligh datang 3 hari 4 hari pulang. 3 hari 4 hari pindah 40 hari dia pulang. Kalau Dewan dakwah 2 tahun. 2 inilah yang datang ke kampung-kampung. Dan saya ikut jemaah tabligh. Tahu betul saya, ya Allah, ada satu kampung kami buka pintu masjidnya, jatuh ular. Udah 3 tahun nggak pernah dibuka, imamnya mati. Lalangnya setinggi orang. Kita 3 hari nggak bisa dakwah, bersihin masjid dulu, babat lalang, ya Allah. Begitu azan datang kepala desanya maki-maki. Kamu sesat kamu, katanya. Loh kok sesat? Ya kamu ngajak-ngajak orang ke masjid, mengganggu pekerjaan orang di ladang. Iya, mau ku cekekkan batang lehernya, nggak boleh pula dalam Islam kan gitu. Kita diusir lagi dibilang sesat. Saya bilang udah 3 tahun nggak ada sholat Jumat sini, kau bilang pula aku sesat. Jumat besok kita sholat sini. Saya bentak juga dia. Saya kepala desa, gila kau, saya bilang. Kepala desa gila kau. Kita meninggalkan anak istri untuk supaya kampung itu hidup agama. Kita diusir, mau dilaporkan ke polsek, dibilang jemaah sesat. Kalau sekarang radikal lah, dulu belum ada istilah radikal. Akhirnya Jumat kita datang ya, anak-anak muda semua datang nih. Kita besok sholat Jumat. Kalian ajak teman-teman kalian. Dapatlah kami hampir 40, mungkin 40 gitu. Begitu azan semua menjerit nangis. Sebab 3 tahun nggak ada sholat Jumat, mana ada azan. Apalagi sholat subuh Jumat aja nggak ada. Saat sekarang ini urusan agama mundur. Orang nggak terbakar gairah kecemburuannya ketika agama dihina orang. Tapi kalau urusan dunia, orang ya sholat. Kalau urusan dunia, masya Allah, berani mati orang, rebut-rebutan. Preman aja rebut-rebutan lahan parkir, berani bunuh-bunuhan untuk dunia. Tapi ketika untuk agama, ya Allah, inilah yang kita mau jaga. Wa amrud dini mutaroji'un. Itu mutaroji, urusan agama mundur, urusan dunia maju. Harusnya kita urusan dunia maju, urusan agama juga. Kalau dulu ke masjid jalan kaki kena hujan bawa obor, hitam hidungnya, hidung hitam. Sekarang naik mobil ke masjid. Cucu saya kalau ke masjid naik mobil pakai AC, mana ada hitam lagi. Beda udah, urusan dunianya dia udah enak, dia mau ngaji udah pakai mobil. Tapi kalau bisa pergunakanlah dunia yang sudah maju itu untuk memajukan agama. Jangan dunianya maju, agamanya mundur. Kalau bisa agamanya maju, dunianya